Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Tim Asesor Sertifikasi Dosen 2026. Perkenalkan, saya Dr. Haji Badrul Helmi, LC, MKomI, NIDN 0104077201, dosen tetap Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Bisnis dan Humaniora, Universitas Cut Nyak Dien. Pada kesempatan ini, saya memaparkan PDD UKT-PT, Pernyataan Diri Dosen Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen 2026. Fokus saya adalah mata kuliah komunikasi massa yang saya ampu di semester 7. Mata kuliah komunikasi massa adalah mata kuliah wajib berbobot 2 SKS di semester 7. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam tentang proses, teori, dan efek media massa terhadap khalayak luas, serta tantangan kontemporer seperti ekonomi media, etika penyiaran, literasi media, dan relasi media dengan kekuasaan. Berdasarkan RPS, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang ditargetkan adalah mahasiswa mampu 1. Menganalisis konsep dasar dan hakikat komunikasi massa. 2. Memahami secara kritis sejarah dan proses perkembangan media massa. 3. Mengidentifikasi hambatan komunikasi psikologis, sosiokultural, teknis, semantik. 4. Menganalisis dan membedakan teori-teori utama seperti jarum hipodermik, agenda setting, spiral of silence, kultivasi, use and gratifications. 5. Mengevaluasi etika, ekonomi media, literasi media, serta melakukan riset mini, analisis isi, framing, resepsi, untuk memastikan terwujudnya seluruh CPMK tersebut. Struktur perkuliahan selama 16 pertemuan dirancang secara sistematis ke dalam 3 fase pembelajaran utama, yakni fase pertama, fondasi teoretis di pertemuan 1 sampai 5, fase kedua, dinamika kelembagaan dan sosial di pertemuan 6 sampai 9, fase terapan, fase 3, terapan, politik, ideologi, dan riset di pertemuan 10 sampai 15. Pertemuan 16 ditutup dengan ujian akhir semester. Untuk memastikan seluruh CPMK tercapai, saya menerapkan pendekatan DIA secara terintegrasi, yaitu delivery, interaction, dan assessment secara terstruktur dan berpusat pada mahasiswa. Delivery, penyampaian materi. Interaction, interaksi pembelajaran. Assessment, sistem penilaian. Total evaluasi mencakup kehadiran atau partisipasi aktif 10%, tugas rutin, kuis, keterampilan, dan diskusi 15%, ditambah 5% CJR, CBR, rekayasa ide, mini riset. Ujian tengah semester UTS 30%. Ujian akhir semester UAS
40%. Melalui pembobotan objektif ini, capaian kompetensi real mahasiswa dapat diukur secara komprehensif. Selanjutnya, kita akan melakukan pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat sore semua, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Nggak ngantuk kan? Alhamdulillah. Ini lagi segar-segarnya ini ya, sudah sore-sore hari ini. Suasana yang sangat menggembirakan sekaligus kesempatan yang luar biasa untuk kita perkuliahan pertemuan ke-7 dari mata kuliah komunikasi massa. Ya. Mengapa berita online dipenuhi iklan? Sebagian besar media memperoleh pendapatan dari penjualan ruang iklan kepada perusahaan, ya, atau organisasi yang ingin mempromosikan produk dan jasanya melalui media online. Kemudian, mengapa YouTube dapat digunakan secara gratis? Tidak bayar. Karena YouTube memperoleh pendapatan melalui iklan. Iklan itulah pendapatan mereka, langganan premium, kerjasama bisnis, dan monetisasi konten. Ya seperti Ustadz Buas, Ustadz Abdul Somad, ya, banyak mendapatkan uang dari YouTube itu. Mengapa media berlomba memperoleh banyak penonton? Ya, semakin besar jumlah audiens, maka semakin besar peluangnya untuk dikenal orang, dibuka orang, sehingga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan menarik bagi iklan dan investor. Ya, mirip-mirip dengan televisi lah, koran gitu ya. Salah satu perusahaan memiliki banyak media. Mengapa? Yang dikenal dengan konglomerasi media. Ini perusahaan melakukan diversifikasi bisnis, ya, agar mampu memperluas pasar, meningkatkan keuntungan dan memperkuat daya saing di media industri atau di industri media. Apa itu pengertian aspek ekonomi media massa? Yakni media sebagai industri. Media mengelola sumber daya manusia, teknologi, modal dan informasi untuk menghasilkan produk berupa konten atau produk komunikasi yang memiliki nilai ekonomi. Jadi beda dengan perusahaan barang dan jasa. Ada barangnya atau jasa seperti penjualan tiket dan seterusnya. Jadi yang dihasilkan sini adalah informasi. Itulah uniknya perusahaan media massa ini. Kemudian menghasilkan barang dan jasa. Produk media, barang dan jasanya meliputi berita, program televisi, siaran radio, konten digital, podcast. Podcast ini adalah video-video yang dimasukkan ke YouTube, ya. Kemudian film dokumenter serta berbagai layanan informasi lainnya. Kemudian membutuhkan modal. Operasional media memerlukan investasi, ya, dalam bentuk gedung, ada gedungnya, ada studionya, perangkat teknologi, jaringan internet, server dan tenaga profesional, terutama media elektronik, audio visual, yaitu televisi. Kemudian berorientasi pada keberlanjutan. Agar dapat tetap beroperasi, media harus mempunyai sistem ekonomi media, yaitu pendapatan yang mencukupi untuk melakukan produksinya, untuk melaksanakan aktivitasnya, ya, seperti periklanan, langganan, sponsor maupun layanan digital. Jadi ya seperti perusahaan biasanya, tapi yang diproduksi itu adalah informasi. Jadi coba saya tanya dulu, bisa tak media massa hidup tanpa uang? Kenapa? Iya, udah ujung-ujungnya duit. Karena memang semuanya pakai duit, termasuk juga bayar pajak pakai duit. Semuanya itu pakai uang. Kemudian mereka juga mempunyai pegawai dan lain-lain, itu semuanya dibayar atau digaji. Selanjutnya, media massa sebagai institusi ekonomi. Ini luar biasa ini.
Media massa itu sudah seperti perusahaan-perusahaan yang lain. Pertama, menciptakan lapangan kerja, ya, yakni membuka peluang pekerjaan seperti jurnalis, editor, produser, penyiar, fotografer, kameraman, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang ada di perusahaan media massa baik cetak maupun elektronik. Kemudian menghasilkan barang dan jasa dalam bentuk informasi dan hiburan yang memiliki nilai ekonomi, termasuk juga ya film-film, ya. Kemudian menggerakkan sektor ekonomi lain, yakni perkembangan media mendorong pertumbuhan industri percetakan. Itu bagi media massa cetak, koran, majalah, buku juga termasuk media massa, ya. Periklanan, teknologi informasi, dan lain-lain. Kemudian mendorong inovasi teknologi. Persaingan industri media mendorong pemanfaatan teknologi digital, ya. Jadi sekarang ini akibat daripada adanya smartphone, jadi barang-barang elektronik itu sudah tidak begitu lagi ya seperti itu. Radio, televisi, radio pun saya nggak pernah melihat lagi. Radio dari zaman dulu pun tak ada lagi, tak kemana perginya, ya. Itulah kena erosi daripada media digital. Apalagi zaman sekarang ini adalah era konvergensi media, ini seluruh platform media itu bisa masuk ke HP Anda. Adelia, Ahmad Mustafa, dan seterusnya, termasuk saya sendiri, semua ada di situ, ya. Kemudian kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, industri media memberikan kontribusi terhadap perekonomian melalui penciptaan lapangan kerja. Yang tadi tak ada kerja dari kerja atau ada kerjanya, dapat pekerjaan yang lebih bagus. Selanjutnya, prinsip-prinsip ekonomi media, yakni media jadi biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang harus dikeluarkan secara rutin. Berapa operasionalnya, seperti perusahaan biasa, kan. Kemudian biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah sesuai dengan aktivitas. Kadang-kadang mengundang presiden, kadang-kadang mengundang menteri, kadang-kadang mengundang ustaz dan seterusnya, para artis undang, semuanya memakai dana. Kemudian skala ekonomi. Semakin banyak audiens yang dijangkau, ya, maka semakin banyaklah biaya produksi pengguna per pengguna akan semakin rendah. Jadi semakin banyak audiens dijangkau, maka semakin rendah biaya produksi. Oleh karena itu media selalu berupaya memperluas jangkauan pembaca. Apalagi dengan era digital ini, biaya itu sangat bisa ditekan, ya. Kemudian segmentasi pasar. Media mengelompokkan audiens berdasarkan usia, pendidikan, profesi, minat, dan gaya hidup, agar konten dapat disesuaikan dengan usia mereka, pekerjaan mereka. Itulah kalau dalam teori komunikasi massa namanya use and gratification. Jadi kita harus tahu kondisi khalayak atau audiens. Kemudian efisiensi produksi. Media memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat proses produksi. Cepat, ya. Kemudian karena cepat dan terjangkau sangat luas, bahkan melewati batas-batas negara, maka biaya operasionalnya juga bisa ditekan. Seperti saya, menelpon abang yang lagi umroh atau haji, langsung aja pakai WA, nggak pakai interlokal lagi, pakai HP, nggak pakai apa, pakai telepon biasa, ya. Selanjutnya, struktur ekonomi media, struktur industri media, yakni produksi konten. Pada awalnya berupa proses pencarian informasi, peliputan oleh para wartawan, penulisan berita oleh para wartawan juga atau para penyuntingan hingga menghasilkan konten yang layak dipublikasikan seperti koran, televisi. Itu melalui para wartawan, kemudian diolah di ruang produksi, kemudian masuk ke media redaksi yang lepas daripada media redaksi, maka keluarlah berita itu atau acaranya. Kemudian distribusi informasi, konten disalurkan melalui televisi, surat kabar, website, media, aplikasi digital maupun platform streaming. Jadi mulai dari media tradisional, mainstream seperti televisi, koran, sampai kepada HP di tangan Anda, semuanya sudah ada di sana. Kemudian monetisasi berhubungan dengan uang. Setelah memperoleh audiens
audiens, media mengubah perhatian masyarakat menjadi pendapatan melalui iklan. Jadi media itu paling banyak mereka dapatkan bahan masukan itu adalah dari iklan. Bisa 5 menit itu, 1 menit itu bisa 1 miliar biaya di berbagai televisi banyak. Selanjutnya, kepemilikan media. Dulu waktu saya kecil, bahkan sebelumnya zaman di 30S dulu, 60-an, TV itu sudah ada, radio pun sudah ada, tapi dimiliki oleh pemerintah. Jadi seingat saya, waktu saya masih di pesantren dulu tahun 89 mulailah ada yang namanya Televisi Pendidikan Indonesia (TPI). Kemudian tahun 90 mulailah ada SCTI, SCTV dan seterusnya. Sampailah saat ini banyak sekali televisi, mungkin 20 channel atau lebih untuk tingkat nasional, belum daerah. Dulu nggak boleh, hanya satu ya, TVRI sama RRI dekat kita ini, Jalan Gatot Subroto ya. Nah, media dulu oleh pemerintah dikuasai, sekarang sejak tahun 90 sudah mulailah Orde Baru membuka diri untuk mempersilahkan para pengusaha untuk membuat televisi swasta ya. Kemudian media publik dimiliki oleh negara atau lembaga publik yang berfungsi memberikan pelayanan informasi, pendidikan, dan hiburan bagi masyarakat. Kemudian media nirlaba atau non-laba. Ini dikelola oleh organisasi nirlaba atau organisasi sosial ya. Kemudian pengaruh kepemilikan terhadap isi media. Kepemilikan media dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan, arah pemberitaan dan seterusnya, bahkan berita-berita atau acara-acara itu disesuaikan dengan kepentingan pemilik modal. Nanti di akhir ini akan kita pelajari yang namanya independensi media dan konglomerasi media. Kemudian independensi redaksi, yakni kebebasan redaksi untuk mengeluarkan berita tanpa tekanan dari siapapun. Selanjutnya, periklanan dalam media massa. Kenapa ini kita bahas langsung periklanan? Karena tanpa iklan media massa itu mati. Dari mana mereka dapat duit? Periklanan dalam media massa, sumber pendapatan utama, yaitu periklanan menjadi sumber pendapatan terbesar bagi sebagian besar perusahaan media, sehingga berperan penting dalam menjaga keberlangsungan operasional media. Kecuali kalau mereka itu melakukan konvergensi hasil daripada pemasukan mereka. Bisa saja mereka ketika mereka jaya, mereka bangun sawit banyak-banyaknya, mungkin dari situ bisa mereka menambah biaya untuk operasional mereka. Kemudian media menjual audiens. Periklan memilih media yang memiliki jumlah audiens terbesar ya, besar dan sesuai dengan target pasar ya, harus ada audiensnya, harus ada yang bisa menghasilkan untuk mereka. Makin banyak yang terjangkau oleh media massa cetak elektronik, berarti iklannya itu makin berfungsi, makin memberikan pengaruh kepada masyarakat. Pengaruh terhadap program media, tinggi nilainya iklan sering mempengaruhi pemilihan program yang memiliki rating tinggi. Nah, jadi program yang ratingnya tinggi, bisa iklannya bisa lebih mahal ya. Tantangan etika, media harus menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kepentingan publik. Jangan hanya kehendak daripada pemilik modal, agar pemerintahan tetap objektif, tidak hanya demi keuntungan pemilik modal atau para pengiklan, karena pengiklan juga bisa mempengaruhi si media, gitu kan. Selanjutnya, penjualan layanan informasi. Kenapa mesti dijual? Supaya dapat profit, sehingga bisa menjalankan perusahaan media tersebut. Langganan digital zaman sekarang ini ya, sejak 2020 ke atas luar biasa di digital ya. Langganan digital, media menawarkan akses eksklusif kepada pelanggan melalui sistem berlangganan, sehingga pembaca memperoleh konten premium. Paywall, sistem pembatasan akses yang mengharuskan pengguna bayar dulu ya, baru diunduh. Streaming dan video on demand, layanan digital memungkinkan masyarakat menikmati tayangan. Sekarang tibalah saatnya sesi tanya jawab.
pertanyaan pertama, kenapa media massa itu harus menjaga independensinya? Ini kebebasannya. Kenapa? Siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Ya, saya sebutkan namanya, biar tahu semua. Saya Desa. Jadi kenapa media massa tetap harus menjaga independensinya meskipun beroperasi sebagai sebuah perusahaan yang berorientasi pada keuntungan? Jadi media massa harus tetap menjaga independensi karena fungsi utamanya adalah memberikan informasi yang benar, akurat, dan dapat dipercaya kepada masyarakat. Meskipun media membutuhkan keuntungan mempertahankan operasional perusahaan, kepentingan bisnis tidak boleh mengalahkan kepentingan publik. Jika isi pemberitaan dipengaruhi oleh pemilik modal atau pihak tertentu, maka objektivitas berita akan berkurang dan kepercayaan masyarakat dapat menurun. Independensi juga menjadi dasar dalam menjaga etika jurnalistik serta menjaga penyebaran informasi yang bersifat manipulatif. Dengan tetap bersifat independen, media dapat menjalankan perannya sebagai pengawas sosial, sekaligus memperoleh kepercayaan publik dalam jangka panjang. Demikian. Nah, bagus. Jadi independensi media ini wajib dan harus, tapi tidak mungkin dihilangkan sama sekali karena kita adalah manusia, bukan malaikat. Setiap manusia itu pasti punya kepentingan pemilik modal ada, apalagi sekarang ini konglomerasi media, ya kan? Pasti ancaman terhadap independensi media itu lebih besar lagi karena mereka pemilik modal. Kemudian belum lagi tekanan dari pemerintah, alasan pemerintah supaya yang masyarakat resah. Nah, kebalikan daripada independensi media adalah konglomerasi media. Inilah yang mempersulit untuk mewujudkan independensi media. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa bisa jawab? Apakah yang dimaksud dengan konglomerasi media? Dan bagaimana tanggapan saudara terhadap hal ini? Apakah lebih banyak baiknya atau buruknya? Silakan. Terima kasih Bapak atas kesempatan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Salwa Salsabila Berkunde. Jadi Bapak, menurut saya konglomerasi media memberikan manfaat sekaligus menimbulkan tantangan. Tetapi dampak negatifnya perlu lebih diwaspadai. Satu sisi, konglomerasi memungkinkan perusahaan media memiliki sumber daya yang lebih besar sehingga mampu meningkatkan kualitas teknologi, jangkauan informasi, dan efisiensi operasional. Ya, bagus. Nah, jadi ini yang termasuk yang sangat menarik ini adalah independensi media. Kalau ini sudah biasa, sudah tahu kita dituduhkan. Tapi yang ini yang isu yang paling menarik, independensi media versus konglomerasi media. Ini tantangan ini media. Kalau nggak ada konglomerasi, nggak seperti ini hebatnya media di Indonesia. Siapa mendanai? Kan gitu kan? Jadi kalau ditarik akar daripada filsafat komunikasi, fenomenologi, yakni dialektika Hegel ini adalah filsuf Jerman. Nah, dialektika Hegel ini adalah tesis, antitesis, tesis, sintesis. Disinilah kita akan sedikit mengadakan diskusi lah ya ini ya. Nah, tesis ini adalah yang seharusnya independensi media. Jadi kebebasan pers, kebebasan wartawan, kebebasan media untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya gitu ya. Tapi kebalikannya, tapi merupakan suatu kenyataan adalah konglomerasi jadi media dengan modal yang cukup besar.
perusahaan media massa, para pemiliknya atau pemegangnya saham lah dalam perusahaan itu kan, seperti SCTV, Metro TV dan seterusnya, bisa membatasi ruang redaksi. Beritakan apa yang mendukung kita. Seperti Surya Paloh, cobalah di Metro TV itu, dia menyiarkan bagi-bagi sembako menjelang pesta pemilu. Tambah lagi pemberitaan yang masif terhadap calon-calon yang mereka akan dukung. Metro TV yang punya Surya Paloh. Seperti itu. Abu Rizal Bakri Titiwan yang menguasai. Kecendak dia isinya apa? Haritanu Sudibyo, SCTV, banyak lagi. Nah, perusahaan seperti ini. Nah, sintesisnya apa? Sama dengan solusi ini perlu ini. Apa? Coba siapa tahu. Ini diskusi sebentar ya. Coba. Ini penting ini. Sampai di mana pemahaman kalian? Nah, coba. Ada Esli? Solusinya apa? Solusi independensi media ini kenyataannya ini yang seharusnya. Tapi kenyataannya konglomerasi media menghambat independensi tadi karena mereka pemilik modal. Jadi sintesisnya apa atau solusinya apa menghadapi konglomerasi media ini apa? Adanya campur tangan pemerintah. Ya betul ya. Jadi harus ada namanya koordinasi dari pemerintah. Karena pemerintah ini punya mandat, punya kekuasaan. Seperti menurunkan undang-undang pendukung independensi media. Bahkan yang lebih ekstrem lagi, saya sendiri menawarkan, yakni apa? Setiap orang yang terlibat bekerja terlibat di suatu media tidak boleh ikut partai ormas karena ini punya kepentingan kan ya udah. Tapi kalau yang ini jauh, kenapa? Kalau diterapkan ini yang saya bilang ini, tutuplah mereka karena pemilik modal menarik diri gitu ya. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita sore ini. Semoga ada manfaatnya dan saya harap kalian para mahasiswa, rekan-rekan saya, teman-teman saya semua, walaupun kita dalam sebuah pembelajaran tapi kita tetap akrab dulu ya. Berpikirlah kritis. Kalau kita hanya menghafal saja sama dengan burung di berpikir kritis karena mahasiswa itu harus begitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan singkat mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, serta strategi implementasi metode DAA pada mata kuliah komunikasi massa yang saya ampu sebagai perwujudan kinerja dharma pendidikan saya. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran utuh atas komitmen saya dalam meningkatkan mutu akademik mahasiswa di Universitas Cut Nyak Dien. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.